Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Siliwangi. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Manajemen Industri Jasa Pangan. Sebelumnya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang deskripsi singkat mata kuliah, kemampuan atau capaian yang diharapkan, materi pembelajaran, sistem pembelajaran dan sistem penilaian, media dan metode pembelajaran pada mata kuliah ini. Mata kuliah Manajemen Industri Jasa Pangan merupakan mata kuliah wajib di semester 6 dengan bobot 3 SKS, 2 SKS teori dan 1 SKS praktik. Di dalam mata kuliah ini, mahasiswa dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan untuk merancang serta mengelola penyelenggaraan makanan massal pada berbagai institusi secara mandiri, bermutu dan terukur dengan mengintegrasikan konsep gizi dan manajemen melalui pendekatan project based learning sebagai dasar pengelolaan pelayanan gizi. CPL, capaian pembelajaran program studi yang dibebankan pada mata kuliah, yaitu yang pertama berkontribusi dalam peningkatan untuk kehidupan masyarakat, berbangsa dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila, bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan ilmu gizi manusia dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan biokimia gizi, metabolisme zat gizi baik mikro maupun makro, dasar ilmu gizi, gizi dalam kehidupan, penilaian status gizi, penilaian konsumsi pangan, gizi olahraga dan dietika, serta keterampilan tersebut secara mendalam. Kemudian, capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu yang pertama mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar manajemen penyelenggaraan makanan massal meliputi perencanaan menu, standar resep dan standar bumbu, perhitungan kebutuhan makanan, pengadaan bahan makanan, serta distribusi makanan pada berbagai institusi jasa pangan. Yang kemudian mahasiswa mampu menganalisis kebutuhan konsumen berdasarkan karakteristik institusi dan menyusun perencanaan kebutuhan bahan makanan serta biaya penyelenggaraan makanan secara sistematis dan terukur. Mahasiswa mampu mengaplikasikan prinsip manajemen produksi, distribusi makanan, serta pengelolaan sarana fisik dan peralatan dapur sesuai standar penyelenggaraan makanan massal. Mahasiswa mampu bekerja sama dalam tim, mengelola sumber daya manusia di industri jasa pangan, serta menunjukkan sikap bertanggung jawab terhadap tugas dan peran secara mandiri dan profesional. Kemudian mampu menerapkan prinsip hazard analysis critical control point, kemudian good manufacturing practice (GMP) dan juga sanitation standard operational procedure atau SSOP dalam penyelenggaraan makanan massal untuk menjamin keamanan dan mutu pangan. Kemudian juga mahasiswa mampu melakukan modifikasi dan pengembangan resep sesuai kebutuhan, dan juga mahasiswa mendesain dan mengelola proyek penyelenggaraan makanan berbasis PJWL, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Kemudian terakhir mahasiswa mampu menyusun laporan dan mempresentasikan hasil proyek penyelenggaraan makanan massal secara sistematis serta menunjukkan kepekaan sosial dan kontribusi dalam peningkatan mutu pelayanan masyarakat. Untuk bahan kajian materi yang dibahas pada mata kuliah ini yaitu mulai dari perencanaan menu, kemudian bentukan standar resep, standar bumbu, kebutuhan konsumen, kemudian perhitungan kebutuhan SDM, memodifikasi dan pengembangan resep, GMP, SSOP, HACCP, dan juga diakhiri oleh project. Ya, seperti yang saya sebutkan tadi, project based learning pada mata kuliah ini dilakukan setelah mahasiswa mendapatkan dasar-dasar teori selama setengah semester, kemudian dilanjutkan evaluasi pada ujian tengah semester, dan di akhir semester mahasiswa secara berkelompok melakukan observasi di berbagai institusi penyelenggaraan makanan massal dan menentukan masalah yang dihadapi, kemudian dicantumkan dalam laporan dan kemudian dipresentasikan sebagai ujian akhir semester. Sehingga untuk bobot penilaian pada mata kuliah ini itu diberatkan pada proyek sebanyak 40%, kemudian juga hasil UTS 40% dan tugas serta aktivitas partisipatif sebanyak 10% pada komponen masing-masing. Adapun media yang saya gunakan adalah aplikasi PowerPoint dan Google Classroom untuk kuis dan juga pengumpulan tugas serta laporan proyek. Referensi yang saya gunakan yaitu ada Coach Jafar, buku dengan judul Quantitative Food Production Planning and Management, kemudian 5 Keys to 7 Food Manual dari WHO, dan juga berbagai jurnal penelitian terkait penyelenggaraan makanan institusi. Namun demikian, mahasiswa dibebaskan untuk mencari referensi tambahan lainnya. Selanjutnya, berikut saya akan menampilkan video proses pembelajaran pada mata kuliah Manajemen Industri Jasa Pangan dengan materi pada pertemuan 2 yakni perencanaan menu. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik.
baik. Untuk siang hari ini sebelum memulai perkuliahan, kita berdoa terlebih dahulu. Ya, silahkan berdoa masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan ya mata kuliah manajemen industri jasa pangan ya pertemuan kedua dengan topik perencanaan menu. Tapi sebelum kita bahas terkait perencanaan menu ini, ada yang masih ingat apa yang kita bahas pekan kemarin? Boleh? Boleh. Pertemuan kemarin itu membahas mengenai penyelenggaraan makanan di sistem penyelenggaraan makanan yang dimana diawali dengan pengadaan bahan makanan yaitu pembelian dan juga pemasaran pada supplier. Lalu setelah itu tahapnya penerimaan bahan makanan yang sudah dibesar, lalu kemudian disimpan penyimpanan bahan makanan itu dibagi menjadi dua antara bahan makanan basah dan bahan makanan kering. Lalu setelah itu dilanjutkan dengan proses pengolahannya. Setelah proses pengolahan baru distribusiannya. Tadi yang disebutkan sama Ririn mulai dari pengadaan ya. Nah, jangan lupa sebelum pengadaan kita harus ada perencanaan terlebih dahulu. Ya, gitu ya, perencanaan dan jangan lupa juga ada evaluasi. Karena sistem penyelenggaraan makanan itu siklus ya, gitu ya, tidak ada berhentinya. Jadi setelah dilakukan penyelenggaraan itu akan dievaluasi untuk perbaikan selanjutnya. Seperti itu ya. Nah, coba saya mau tanya, ada yang masih ingat ada berapa jenis sistem penyelenggaraan makanan? Coba ada yang masih ingat? Boleh lagi. Untuk jenis penyelenggaraan makanan itu terbagi menjadi dua ini. Yang pertama itu ada non komersial dan yang satu lagi itu ada komersial. Yang untuk non komersial seperti hotel, restoran, pesawat. Nah itu ya tujuannya untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dan juga ditujukan kepada halayak umum. Nah sedangkan untuk yang komersial itu seperti rumah sakit, asrama, sekolah yang dimana tujuannya itu untuk melayani pada orang-orang tertentu itu. Kalau yang non komersial itu lebih ke untuk kebutuhan ya, memenuhi kebutuhan sesuai dengan tujuan dari institusinya tersebut. Apakah itu misalnya di pesantren ya, di penyelenggaraan pendidikan atau di panti jompo ya, di asrama tentara dan sebagainya, itu non komersial ya. Semua harus pada ingat ya. Oke, kita lanjut ya untuk pertemuan hari ini yang akan kita bahas ini terkait menu ya. Kita bahas mengenai pentingnya menu ya, urgensi menu itu seperti apa, prinsip dan faktor yang berkaitan ya. Kemudian ada tipe dan kategori menu ya, dan kita akan pelajari step-step dalam merancang menu. Karena apa? Karena acuan kita adalah ke dalam capaian pembelajaran mata kuliah. Itu mahasiswa itu memahami tadi ya penggunaan menu sebagai alat kontrol manajemen, kemudian juga dapat menjelaskan kategori dan karakteristik perbedaan tipe menu, ya kelebihan dan kekurangan siklus menu, ya menu statis, ada juga menu harian, dan juga nanti bisa menjelaskan prinsip dari penyusunan menu, ya, dan juga dapat menyusun menu dari awal sampai akhir. Nah, urgensi menu ini kita bisa lihat keberhasilan sistem manajemen penyelenggaraan makanan gitu ya. Itu bergantung pada menu dan cara pelayanan. Tuh ya. Jadi istilahnya kalau kita berangkat dari kampus 1 ke kampus 2, itu kan ada mapnya ya, ada petanya. Nah, itu dalam penyelenggaraan makanan adalah kuncinya itu ada di menu. Tuh. Kalau mungkin pernah dengar berita penyelenggaraan makanan BGN gitu ya di SPPG, banyak yang di komentar apa? Menunya ya. Tuh menunya kan ada yang untuk bayi, menunya kok dikasih misalnya biskuit yang keras gitu dan sebagainya. Itu kan pentingnya menyusun menu itu keberhasilan penyelenggaraan makanan. Fungsi menu. Yang pertama, ini alat komunikasi dan informasi dalam kegiatan produksi dan juga distribusi. Kebayang nggak kalau misalnya ada di suatu dapur chefnya atau juru masaknya itu orang baru ya, apa yang bisa kita lakukan gitu ya, sedangkan yang harus diproduksi itu adalah kualitasnya harus sama ya, sedangkan misalnya juru masak yang sudah ahlinya itu nggak masuk gitu ya, itu kan mengacunya kepada menu yang ada ya, pedoman menu nanti ada gitu ya, ditempelkah atau memang dalam bentuk buku gitu. Karena kalau misalnya hanya bergantung kepada ingatan gitu ya, tidak ada dokumentasi, itu nanti beda ya, kualitasnya akan berbeda. Itu ya, informasi dalam kegiatan produksi dan juga distribusi. Termasuknya untuk distribusi itu nanti ketika petugas pramusaji itu menyajikan kan melihatnya kepada menu. Kemudian alat pemasaran meningkatkan citra perusahaan. Jelas kalau ini yang ada di buku-buku menu yang bisa kalian yang Anda lihat ya di meja-meja di table ketika di restoran ya, itu bisa dilihat atau di depan restoran gitu ya. Kemudian pengawasan, jelas ini kalau misalnya manajemen, nih Anda semua calon ahli gizi sebagai manajer, kok ini habis terus ya bahan ini. Nah, dilihat di menu, emang dipakai ya hari ini menu bahan ini. Nah, itu ya sebagai alat controlling. Alat edukasi atau pendidikan. Tuh ya. Jadi kalau misalnya di rumah sakit
ya menu yang ada itu sebagai edukasi kepada pasien supaya ketika ke rumah itu bisa dicontoh ya supaya dilanjutkan. Nah, jadi yang disebut menu itu apa sih? Itu ya, ini definisi ya. Menu itu nama-nama hidangan atau item secara rinci yang ditawarkan oleh satu penyelenggaraan makanan. Jadi sejauh ini mungkin kita patokannya itu menu itu hanya yang ada di meja ketika kita makan, tidak sekadar itu saja ya, tapi lebih dalam itu penyelenggaraan makanan itu harus memiliki menu ya. Nah, masuk ke tipe dan kategori menu ya. Ini masih terminologi lagi ya. Ada beberapa istilah terkait menu. Ada disebut pola menu. Ya, kalau pola menu ini kalau kita kenal pedoman gizi seimbang, ada makanan pokok, hewani, nabati, sayur, buah gitu ya. Atau misalnya kalau di Western itu ada appetizer ya, entry, main course, dessert. Kemarinnya sudah dipelajari di mata kuliah apa? Kuliner ya, gitu ya. Nah, ini disebut pola menu ya. Polanya seperti apa penyajiannya ya. Ada jenis menu. Kalau jenis menu ini ada disebut menu pilihan. Pilihan itu kita bisa milih ya. Apakah itu paket, jadi sudah paket sudah satu pola gitu ya, atau satuan ala carte ya. Jadi tidak ada paketan ya. Makanan pokoknya mau apa, lauk hewaninya apa, misah-misah gitu ya. Pernah mungkin di restoran pesan makanan yang paketan ya. Biasanya paketan yang sederhana tuh makanan utama dengan minuman gitu ya. Nah, gitu ya. Kemudian menu standar, kalau ini sudah paketan ya, tidak bisa memilih. Dan ada disebut struktur menu. Jadi struktur menu ini sekuen yang digunakan untuk menulis menu berdasarkan urutan pemberian makanannya. Kalau di rumah sakit kan berarti ada 3 kali pemberian makan ya, makan pagi atau sarapan, makan siang, makan sore atau malam gitu ya. Kemudian untuk kalau berdasarkan gizi seimbang, contohnya seperti ini ya. Kemudian ini tipe menu berdasarkan pengulangan. Nih menu statis. Kalau statis itu kan tetap terus itu sama setiap hari gitu ya. Banyak digunakan pada restoran dengan layanan cepat atau fast food ya. Kalau di kita apa? Dekat kampus misalnya yang menyelenggarakan menu statis. Pecel ayam, warteg ya, gitu ya. Biasanya kan menunya itu aja tiap hari ya, nggak berubah ya. Nah, bisa jadi penyimpanan menunya itu di print gitu ya, di laminating, ditempel di gerobak gitu ya, atau di meja, nah gitu ya. Ini kalau banyak variasinya macam-macam gitu ya, ada pembuka, salad ya, minuman, dessert, kopi dan lain-lain. Kemudian kalau siklus, nah ini berarti ada siklusnya, tiap hari berubah, tergantung nanti siklus yang digunakannya. Kemudian kalau berdasarkan pengulangan lagi juga ada menu harian. Tiap hari itu berbeda dan selalu diupdate. Ya, contohnya ini makanan Thailand, tapi di Indonesia. Dia tiap hari update menunya, ada di Instagram. Menu hari ini apa? Beda-beda. Tergantung ada ketersediaan bahan makanan di pasar atau di petani lokal. Biasanya seperti itu ya. Ini untuk kelebihan dan kekurangan. Nah, ini ya. Menu statik itu yang apa? Menu statik tadi karakteristiknya. Tetap ya, setiap hari sama. Kita nggak pusing ya untuk pembelanjaan dan bisa merencanakan atau forecasting itu apa? Bisa memperkirakan gitu ya kebutuhan bahannya sebanyak apa ya, pembelian jadwal pekerja juga. Kalau menu harian lebih fleksibel tadi, ada tidaknya bahan di pasar. Ini menu statik dan siklus pengalaman makannya beda ya. Makanan yang dapat diprediksi. Kalau harian, kalau mau udah bosan gitu ya makanan yang ada itu terus, ini cocok ya menu harian. Bisa penasaran gitu ya, dicobain. Menu statis dan siklus ini harus menyusun harga yang dapat menjangkau jika harga bahan melonjak. Ini ada juga tadi menu komersil ya, tadi berdasarkan keuntungan, dia lebih mudah disusun, relatif statis, nilai gizi terkendali dan nilai desainnya lebih kompleks. Kalau yang institusional susah disusun ya, karena kan tadi harus berdasarkan siklus, paling sedikit siklus 3 hari gitu ya. Kemudian relatif dinamis, nilai gizi kurang diperhatikan tapi tergantung tadi tujuan penyelenggaraan makanannya ya, dan desain lebih sederhana. Ada siklus menu 5 hari, 7 hari, 10 hari. Ya, kalau di rumah sakit ada yang tahu biasanya berapa hari yang dipakai siklusnya? Biasanya 10 ya, 7 sampai 10 hari. Kenapa? Supaya pasiennya nggak bosan ya. Kan dirawat mungkin ada yang 3 hari, ada yang 5 hari, ya, biar nggak bosan makanan gitu ya. Tapi itu kelebihannya yang siklus 5 hari, 7 hari itu lebih mudah dirancang ya. Kalau siklus 10 lebih susah dihafal konsumen gitu ya. Dan juga kita harus lebih kreatif ya penyusunannya, karena bahan makanan yang digunakan juga mungkin akan sering berulang. Nah, berarti cara pengolahannya itu yang lebih variatif. Nah, kekurangannya ini tadi cepat bosan kalau siklusnya lebih cepat. Siklus 7 lebih mudah dihafal konsumen, apalagi misalnya dimulainya di hari Minggu atau di hari Senin, itu ya konsumen lebih gampang untuk menghafal. Dan siklus 10 sulit dirancang ya, dan sering tidak konsisten. Itu ya terkait jenis-jenis menu. Ada yang mau ditanyakan dulu?
izin Ibu, Boleh sih. terkait siklus menu, mungkin saya izin bertanya perencanaan menu di rumah sakit ya Bu. Kalau di rumah sakit itu untuk perencanaan menu itu apa aja yang harus disiapkan Ibu, dan apabila perlu data apa aja gitu yang perlu kami siapkan? Oke, boleh, nanti kita sebenarnya kita bahas ya di slide selanjutnya ada, tapi kalau terkait menu ini ya, terkait yang jenis-jenis menu, karena tadi kaitannya siklus menu di rumah sakit itu 7 hari, otomatis kita harus punya database atau kumpulan resep-resep ya untuk mempermudah kita menyusun menu nanti ya. Itu salah satunya. Nanti yang lainnya kita lanjut ya. Gitu dulu, oke? Baik. Dilanjut dulu ya. Nah, ini prinsip dan faktor terkait penyusunan menu. Nah, ini ya. Jadi tadi menu itu adalah drivernya ya dalam penyelenggaraan makan. Perencanaannya adalah ini proses merancang dan merangkai berbagai item atau hidangan agar diperoleh menu yang harmonis dan memenuhi kecukupan gizi serta dapat diterima konsumen. Tuh ya, kata kuncinya ini ya, harmonis, menunya harmonis, memenuhi kecukupan gizi dan dapat diterima oleh konsumen. Ya. Tujuannya apa berarti untuk perencanaan menu ini? Diterima konsumen ya, tapi diterima konsumennya itu tadi harus harmonis dan memenuhi kecukupan gizi gitu ya. Nah, yang harus diperhatikan ini ya, karena kita ahli gizi otomatis harus yang bergizi seimbang ya. Kualitas zat gizinya juga harus baik, berarti memperhatikan pengolahan makanannya ya. Prinsip-prinsip dari kualitas zat gizi itu bagaimana supaya bertahan dalam makanan itu harus diaplikasikan ya. Di mata kuliah ilmu bahan makanan sudah dibahas ya, semoga masih pada ingat. Estetik, jangan lupa harus menarik hati, dari mata turun ke hati ya. Nah, itu dari mata turun ke perut ya, berarti kalau kemudian bervariasi ya, dan juga ini harus diperhatikan terkait peralatan, pekerja ya, biaya produksi dan isu manajemen ya. Itu terkait kebijakan nanti ya di keputusan manajemen. Kemudian faktor yang mempengaruhi biasanya nanti di bagian evaluasi ya, pekan kemarin juga sudah dibahas. Kepuasan konsumen juga itu menentukan perencanaan menu. Karena tadi ya siklusnya itu berputar, bisa dilihat kepuasan konsumen itu didasari oleh latar belakang konsumen ya. Orang Jawa dengan orang Sumatera akan beda preferensi makanannya, kebiasaan makan juga ya, dan pengetahuan terkait gizi dan juga regulasi. Apa saja keputusan manajemen ini? Biaya makan ya, dan tujuan anggaran dari operasi jasa makanannya seperti apa. Kemudian kemampuan produksi, masuk peralatan dan personel yang tersedia, jenis layanan dan sistem pengiriman makanan, ya. Ketersediaan pangan dan juga filosofi operasi bisnis dan layanan makanan jika penyelenggaraan makanannya tadi komersial, ya. Kita sambil mengaitkan misalnya di rumah sakit ya, memperoleh data tadi, data-data kebijakan rumah sakit seperti apa, misalnya di rumah sakit tarif layanan untuk makanan pasien itu berapa ya dalam satu hari itu. Kemudian juga terkait pembelanjaan, pengadaan makanan itu sistemnya seperti apa ya. Apakah tadi menggunakan rekanan atau belanja sendiri, itu juga mempengaruhi harga yang tadi kaitannya kepada tarif makanannya ya. Kemudian setelah itu wilayahnya di mana ya, apakah misalnya di Priangan Timur ya, Priangan Timur sayur-sayuran, buah-buahan yang ada apa saja, nah itu juga akan disesuaikan ya. Kemudian kita lanjut ke poin kedua, menetapkan spesifikasi menu ya, menetapkan master menu, jenis hidangannya seperti apa nanti dikombinasikan dan dikoreksi menu. Koreksi ini melakukan food preference ya, jadi nanti diuji coba kepada panelis ya. Nah, ini perolehan data, kecukupan gizi pasien misalnya ya, berapa yang diet, seperti apa, berapa standar dietnya, apakah misalnya diet BM 1500, 1800 itu disesuaikan. Kemudian standar makanannya, berapa penukar ya, itu untuk makanan pokok pakainya berapa penukar, hewaninya berapa ya. Jumlah konsumen, bednya berapa rata-rata kalau di rumah sakit ya, ini kita ngomongin di rumah sakit, kapasitas layanan rumah sakitnya berapa bed dalam sehari ya. Kemudian peralatan, nah ini ya, ada nggak peralatannya, kalau misalnya mau bikin makaroni skutel, berarti kan otomatis harus ada ininya ya, loyangnya misalnya, nah, loyangnya ada atau enggak, itu disesuaikan. Dana tadi ya, dan juga kebijakan yang berlaku ya, dana pengelolaan, ada yang swakelola, ada yang rekanan gitu ya, nanti juga dipelajari. Nah, ini contoh spesifikasi menu ya, macam menunya apa ya, tipe food service, kemudian jenis menunya tadi pilihan atau standar, tipe menu siklus atau non siklus ya, kemudian pola makan, pola menu, standar porsinya sebanyak apa. Nih contohnya di pekerja pabrik sepatu ya, di pabrik gitu ya, kita merencanakan makan siangnya gitu ya, tipe menunya standar, jadi tidak harian ya, ada tipe menunya siklus 7 hari. Pola makannya ini diberikan nasi, lauk hewani, sayur dan buah ya. Besar porsinya ini standar porsinya bisa dilihat ya.
ada ya ahli gizi yang kerja di pabrik sepatu ya. Pernah dengar? Jadi kan ada cateringnya dan biasanya perusahaan juga membutuhkan ahli gizi. Itu salah satunya untuk menyusun menu seperti ini dan juga setiap harinya itu mengatur gitu ya, memanage makanan. Kemudian setelah disusun tadi spesifikasi menu, kita lanjut ke master menunya ya. Jadi mengalokasikan bahan makanan yang telah ditetapkan pada matriks master menu secara harmonis. Tadi kita sudah tentukan siklusnya misalnya 7 hari ya tadi. Nah, kita variasi bahan makanannya dalam 7 hari itu mau apa aja. Tadi makanan pokoknya nasi ya. Nah, apakah nasi saja atau misalnya mau dibikin ada nasi goreng, nasi kebuli ya dan lain sebagainya, itu disesuaikan. Kemudian tata letak bahan makanan ya dan manfaatnya. Itu ya. Manfaat dari master menu ini alat pengawasan penerimaan bahan makanan dan juga mempermudah pada saat terjadi perubahan harga bahan makanan ya. Nah, ini bisa kita lihat contohnya ya. Item kita mau nyusun master menu nasi putih ya. Nah, karena misalnya nasi putih aja menunya, kita susun di sini beras ya. Standar porsinya berapa? Tadi kan 1/4 penukar. Jadi dibuat 125 gram ya. Frekuensi ini 10. Harga satuannya enggak tahu sekarang masih ada 14.000 enggak kilo ya. Nah, jadi dijumlah sampai biayanya berapa. Kalau misalnya kita pakai makanan pokoknya ada beberapa macam, ditampilkan di bawahnya ya, kentang, singkong dan lain sebagainya itu dijumlahkan. Seperti ini contohnya lauk hewani ya. Telur ayam, daging sapi butuhnya berapa banyak? Ini berat bersihnya ya, BK berat kotor, harga satuan ya. Frekuensi dalam satu siklus. Dalam satu siklus misalnya telur ayam digunakan 2 kali. Sehingga nanti jumlahnya itu 55 berat kotor ya, kita pakainya berat kotor dikali 2 dapat ini 0,11 kg gitu ya. Jadi harga per siklusnya kita bisa dapat ya 28.000 dikali 0,11 tuh ya. Nanti ada gambaran terkait harga rata-ratanya berapa ini, contoh sayur kurang lebih sama ya tadi ya. Dapat misalnya harganya rata-rata 750 ya per kali makan. Nanti setelah itu direkap mulai dari makanan pokok sampai ke bumbu-bumbuan ya, minyak goreng didapatkan jumlahnya berapa ya. Tuh. Nanti tadi kan masih bahan makanan ya. Ini juga masih bahan makanan. Nasi kentang, nah ini disusun siklus 7 hari ya. Buah gitu ya. Contohnya nanti seperti ini untuk bahan makanan ya. Itu kemudian nanti ditentukan jenis hidangan yang tadi masih bahan makanan ya. Tadi yang saya sebutkan kalau menyusun menu harus punya inventaris resep ya hidangan ya. Pilih resepnya. Contoh tadi daging mau dibuat apa ya? Disemur kah, gepuk ya, atau direndang, yakiniku dan lain sebagainya ya. Ini dilakukan food preference. Nanti dikombinasikan nama-nama hidangannya ya. Sebaiknya sudah mempunyai file dokumen atau hidangan-hidangan yang telah distandarisasi tadi ya, resep-resep, kumpulan resep-resep. Dalam mengkombinasikan wajib memenuhi kaidah menyusun menu ya. Ini seimbang baik itu dalam segi warna, bahan dan bentuk ya. Dalam misalnya satu piring itu enggak warna oranye semua gitu ya, kan bosan ya. Warna-warni ada warna hijau gitu ya, kuning dan lain sebagainya. Dan kalau bisa usahakan dalam satu siklus itu tidak terlalu sering pengulangan ya. Telur rebus gitu ya. Bisulan enggak ya. Kemudian menyiapkan formulir penilaian menu tadi untuk food preference dan melakukan penilaian menu. Ini contoh format menu ya. Ada nasi, lauk hewani, sayur gitu ya. Dan juga buah. Ini masih yang tadi contoh menyusun menu di pabrik sepatu ya. Nah, gitu ya. Yang diperhatikan adalah format menu ini yang ditulis menunya, bukan bahan makanannya tadi ya, bukan daging ayam gitu ya, tapi misalnya ayamnya diapain nih? Ayam bacang gitu ya. Tumis kangkung gitu. Kebanyakan gitu. Biasanya masih terkecoh ya menulis bahan makanan dengan menu gitu, ya. Urapan ini ya, kacang panjang, toge, wortel, kerupuk gitu contohnya ya. Nah, tadi setelah disusun format menu, boleh kepada panelis biasanya kalau di rumah sakit di instalasi gizi food preference-nya itu diberikan kepada ahli gizi ya, kepada pramusaji, kepada juru masak. Ini pernah coba suka atau nggak suka gitu ya untuk menu ini. Ini sebelum sebelum disahkan gitu ya jatuhnya ya untuk food preference ini. Dan kemudian nanti disusun pedoman menunya. Kalau sudah fix menu-menu yang sudah disusun tadi, kemudian disusun pedoman menu itu jadi bahan makanan yang digunakan dalam menu-menu tersebut dalam berat kotor gitu ya. Disesuaikan dengan jumlah porsinya. Standar porsinya kalau misalnya ada 100 gitu ya, kliennya bisa dibuat per 50 porsi gitu ya. Jadi satu resep itu 50 porsi. Kalau misalnya belum terstandar resepnya dilakukan tryout, diuji coba. Nah, ini contohnya seperti ini. Jadi untuk mempermudah nanti ketika pengadaan bahan makanan ya untuk perencanaan. Nah, ini menyusun menu rumah sakit prinsipnya adalah simple aja. Jangan dibuat ribet.
ya, simplifikasi. Dan ingat lagi tujuannya untuk mengedukasi pasien. Ketika di rumah pasien bisa merikuk ya jatuhnya ya, merikuk untuk dilanjutkan ya kan, itu terkait diet ya, seperti itu ya. Biasanya adalah menu makanan biasa dulu untuk dewasa, nanti untuk anak-anak mengikuti menunya, apakah teksturnya yang dirubah atau ada bahan makanan yang dikurangi ya. Tuh ya, menetapkan menu biasa untuk makanan anak dan lakukan modifikasi untuk bentuk makanan dan makanan khusus. Tuh ada yang mau didiskusikan? Mungkin Ibu izin bertanya, sebenarnya mengonfirmasi Ibu terkait dengan pedoman penyusunan menu itu, kalau tidak salah itu menggunakan berat kotor. Mungkin bagian itu saya belum paham, mungkin bisa dijelaskan kembali. Oke, berat kotor ya. Jadi tadi kita lihat di pedoman menu, nah seperti ini. Yang digunakan kan kalau dalam resep itu berat bersih ya, berat bersih ketika akan diolah. Nah kita konversikan dulu berat bersihnya itu, jadi jangan sampai keliru ya. Yang ada di resep itu masih berat bersih, konversi dulu ke berat kotor ya. Masih ingat cara konversi berat bersih ke berat kotor? Ya, ada faktor konversinya, nanti dibawa aja ya, maksudnya dilihat, nanti dikalikan faktor konversinya, dapat berat kotor ya. Dapat berat kotornya ini. Jadi list berat kotor ini untuk tadi memudahkan dalam perencanaan menu, terutama dalam pengadaan bahan makanannya ya. Ini kan per 50 porsi ya, misalnya ini tempe butuhnya 2 kg ya, 2 kg. Kalau misalnya pasiennya atau kliennya ada 150, berarti kan tinggal dikali 3 aja nanti ya, jadi berarti 6 kg gitu ya, dan lain sebagainya gitu ya. Kan kayak misalnya ini ayam goreng, ayam cincang 80 gram untuk 50 porsi, berarti kan nggak begitu banyak ya, karena ini kan bahan tambahan, jadi nanti disesuaikan. Itu fungsi berat kotor di pedoman menu ya, biar nggak pusing. Biasanya di Excel gitu ya, jadi nanti tinggal copy paste langsung masuk ke form ini pembelian gitu ya. Seperti itu, mungkin cukup sih deh, jelas. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi tadi kita bahas apa aja untuk pertemuan hari ini? Perencanaan menu. Kemudian apa jenis-jenis menu? Terus terkait ininya apa, pengulangannya? Ada yang statis, siklus, ada yang harian juga ya. Kemudian apalagi tadi untuk menyusun menu, apa yang saya perhatikan? Kualitas gizinya ya, estetik ya, keseimbangan gitu ya. Apalagi tadi langkah menyusun menu apa aja? Yang pertama itu ada memperoleh data dulu. Lanjut itu ada spesifikasi menu, master menu. Terakhir pedoman jenis menunya ya. Ujungnya atau apa? Di akhirnya nanti kita bisa menyusun pedoman menu. Gitu ya. Tuh mungkin maaf tadi saya belum absen ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Semua ya. Kalau tidak ada lagi yang mau didiskusikan, sudah cukup? Paham? Cukup ya. Di pekan depan kita bertemu kembali. Tadi sudah dibuka, kita tutup berdoa kembali ya. Doa masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Semoga bermanfaat ya. Saya mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama. Demikian penyampaian deskripsi diri untuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.